Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa waktu terakhir yang berjudul Budaya Lokal di Pulau Kalimantan. Baik, sebelum kami memulai diskusi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, yang pertama dari saya adalah perkenalkan, nama saya Ade Fariji Tarikat, STB 4312. Perkenalkan, nama saya Aditya Ratif Widiardi, STB 4313. Perkenalkan, saya Elok Maruta Puspa, STB 4324. Perkenalkan, nama saya Hadi Prabowo, STB 4329. Perkenalkan, nama saya Herni Widiawardana, STB 4330. Perkenalkan, saya Muhammad Handiskin, STB 4343. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Gifari, STB. Perkenalkan, nama saya Nikita RM Elius, STB 4347. Baiklah, kita akan memulai presentasi yang akan dimulai oleh rekan Elok dengan menjelaskan sejarah kerajaan. Kepada Elok, kami persilakan. Baiklah, sejarah kerajaan di Pulau Kalimantan. Sejarahnya yaitu pada 35.000 sebelum Masehi, dimulainya dengan wilayah bernama Niah. Kemudian berkembali menjadi 3 wilayah pada 6.000 sebelum Masehi. Niah, Lahad Datu, Sangkurilang. Nama kawasan Barito muncul pada 3.000 sebelum Masehi. Peradaban terus berkembang hingga 500 Masehi. Wilayah Brunei, Kutai, Brau mulai terlihat. Pada 1500 Masehi muncul wilayah Banjar yang sebelumnya negara Daha, hingga wilayah yang berada di bagian bawah Pulau Borneo ini terus meluas. Namun pada 1800 Masehi muncul kekuasaan Hindia Belanda yang menggerus tanah Banjar, disusul dengan kekuasaan Inggris di wilayah Brunei. Kekuasaan Jepang muncul sekitar 1943 Masehi yang menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan, hanya menguasai wilayah Sarawak yang tetap berdiri. Namun, kemudian sekitar 1955 Masehi, Pulau Kalimantan terbagi menjadi 3 wilayah, Sarawak, Indonesia, dan Inggris, hingga sekitar 1965 terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Malaysia dan Indonesia. Next. Kemudian ada kerajaan-kerajaannya, yaitu Kerajaan Kutai yang berdiri tahun 350 sampai 1605 Masehi. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini, dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendaka. Next. Nah, Kesultanan di Pulau Kalimantan ini berawal dari tahun 1300 sampai 1960 Masehi, yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian 1520 sampai 1860 Masehi ada Kesultanan Banjar, dan tahun 1780 sampai 1826 Masehi ada Kesultanan Kerajaan Batu Licin dan Cantung. Kemudian tahun 1377 sampai 1826 Masehi ada Kesultanan Brau. Next. Nah, di Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Barat memiliki 11 suku yang hidup bersama di dalamnya. Kemudian yang kedua ada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki beberapa tari tradisional seperti gong, perang, juga hudung dan belian. Yang ketiga Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara ini beragaman upacara adat menjadikan ciri khasnya tersendiri. Kemudian yang keempat ada Kalimantan Selatan. Suku Dayak banyak mendiami kawasan ini. Dan yang terakhir Kalimantan Tengah, yaitu upacara tiwah menarik menjadi bahasa untuk daerah bagian di Kalimantan ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, pemaparan yang hebat dari rekan Elok.
Selanjutnya, materi Rumah Adat Kalimantan akan disampaikan oleh rekan Herning. Pada Herning kami persilakan. Baik rekan MC, terima kasih atas kesempatannya. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat di Kalimantan. Nah, untuk rumah adat Kalimantan itu sendiri, walaupun satu pulau, di sini banyak macamnya rumah adatnya. Nah, untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama ada rumah baloi. Rumah adat ini merupakan hasil budaya seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Selain itu ada rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin merupakan rumah adat suku Dayak yang rumahnya berbentuk rumah panggung, panjang dan sambung menyambung. Nah, untuk selanjutnya ada rumah adat Bulungan. Rumah adat Bulungan ini memiliki arsitektur yang lebih condong ke gaya kolonial, namun masih disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Untuk selanjutnya ada rumah adat Pasir. Rumah adat Pasir ini terdapat di sekitaran wilayah Pasir, yang mana rumah adat ini berbentuk rumah panggung. Atapnya miring ke sisi kiri dan kanan, depan dan belakang dengan sisi kemiringan 45 derajat. Next. Untuk selanjutnya ada rumah adat Betang. Rumah adat Betang ini adalah rumah adat di Kalimantan yang menjadi tempat tinggal suku Dayak yang ada di seluruh pulau Kalimantan. Mayoritas suku Dayak memiliki rumah Betang ini. Untuk selanjutnya suku Wahea yang memiliki rumah adat berbentuk seperti ini. Nah, untuk arsitekturnya sendiri, rumah ini memiliki panjang atap yang hingga sekarang menggunakan seng dan seluruh rumahnya terbuat dari kayu. Dan untuk selanjutnya ada rumah adat Betang Paris Panjang. Rumah adat Betang Paris Panjang, Pasir Panjang ini, rumah adat Betang Pair Panjang ini bisa ditemui di Kota Wangin, Barat Pangkalambu. Untuk selanjutnya ada rumah Pajang. Rumah Pajang ini salah satu rumah adat dari daerah Kalimantan Barat. Rumah Pajang ini adalah ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Nah, apabila kita ketahui, masyarakat Dayak ini memang sangat beragam, memiliki rumah adatnya masing-masing walaupun satu suku. Untuk selanjutnya adalah pakaian adat. Adapun pakaian adat yang bermacam-macam di Pulau Kalimantan ini, ada pakaian adat mulai ta'a, pakaian adat sapek, pakaian adat bulau burauking, dan pakaian adat kustin. Berikut gambar contoh-contohnya pakaian adat. Next. Nah, ini dia. Walaupun suku Dayak ini merupakan suku yang satu, namun memiliki banyak dan beragam pakaian adat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan MC. Baik, penjelasan yang sangat lengkap oleh Herning mengenai pakaian adat dan rumah adat di Kalimantan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Nikita mengenai alat musik di Kalimantan. Pada Nikita, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik Kalimantan. Ada beberapa alat musik Kalimantan yang di kelompok kami akan jelaskan. Pertama ada agung atau gong, kedua ada kecapi, ketiga ada sampe, keempat gamelan banjar, dan kelima ada babun. Agung sendiri merupakan alat musik sejenis gong dan dimainkan dengan cara ditabuh menggunakan pemukul kayu. Alat ini sebenarnya dapat ditemui di hampir seluruh subsuku Dayak dan dipercaya sebagai barang sakral yang mampu mengusir roh-roh jahat. Lalu Kecapi ini terkenal di daerah Kalimantan Tengah. Dia terbuat dari kayu ringan. Cara memainkannya adalah dengan cara mendawai. Sedangkan senara sendiri ini terbuat dari nilon. Yang dahulu itu senara terbuat dari sebuah kulit kayu yang lebih tahan lama, kuat dan juga memiliki suara yang khas. Yang ketiga ada sampe. Sampe ini merupakan alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Alat musik ini memiliki penamaan yang berbeda-beda di setiap suku Dayaknya. Misalnya di suku Dayak Kenya, Dayak Bahau, dan Kayaan menyebut alat musik ini itu dengan nama sampe atau sape. Cara memainkan alat musik ini dengan memetik dawainya atau senarnya. Lalu selanjutnya ada gamelan banjar.
Gamelan Banjar ini merupakan alat seni karawitan dengan peralatan musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar di Kalimantan. Salah satu khas dari gamelan ini, dia berbeda suaranya dengan gamelan seperti gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, maupun gamelan Lombok. Selanjutnya babul. Babul merupakan alat musik pukul tradisional yang banyak digunakan di hampir semua daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara. Babun juga sering digunakan untuk mengiringi kesenian, tarian daerah, dan pagelaran wayang kulit. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kita atas penjelasannya yang luar biasa mengenai alat musik di Kalimantan. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai adat pernikahan akan dibawakan oleh rekan Aditya Rapip. Kepada Aditya Rapip kami persilakan. Adat pernikahan Kalimantan. Yang pertama itu tujuan perkawinan menurut adat. Tujuan perkawinan menurut adat kebiasaan adalah untuk menjaga nama baik keluarga, terutama bagi suatu keluarga yang mempunyai anak gadis. Kemudian bentuk perkawinan. Menurut kebiasaan yang berlaku, perkawinan adat dapat dilaksanakan langsung atau kawin gantung. Kemudian yang ketiga, upacara pada proses ini diantarkan tanda pengikat disebut penanali oleh pihak keluarga laki-laki rumah keluarga si gadis. Yang keempat, proses menuju pernikahan terdiri dari basulu, badatang, matar, patalian, matar tujuran sehingga sampai kepada pernikahan. Kemudian kuliner Kalimantan. Terdapat banyak kuliner di Kalimantan. Banyak yang terkenal itu adalah soto Banjar ya. Kita bisa temui di mana-mana itu. Soto Banjar merupakan makanan khas dari suku Banjar Kalimantan Selatan. Soto Banjar ini menggunakan bahan utama yaitu ketupat dengan kuah berupa sayuran ayam. Kemudian ada patin baubar. Makanan ini merupakan pepes dari ikan patin yang sudah dibumbui dengan beragam rempah-rempah. Setelah itu dimasak dengan cara dibakar menggunakan tungku serta bara api. Kemudian ada kupat kandangan yang merupakan makanan dari Kalimantan Selatan yang udah nggak asing lagi terdengar serta sudah terkenal sampai dengan di berbagai daerah. Kemudian ada iwak pakasam. Iwak ini terbuat dari ikan sungai yang difermentasi. Biasanya ikan yang selalu dimasak dalam keadaan segar. Kemudian ada lamang Kalimantan. Lamang ini merupakan suatu makanan yang terbuat dari beras ketan dan disajikan bersama sambal sate yang legit. Lamang ini dimasak dari bambu. Kemudian ada Bang Amat Kalimantan. Ini merupakan salah satu kuliner yang mungkin hanya ada di Kalimantan ya, baru terdengar di Kalimantan. Karena Bang Amat ini adalah salah satu makanan khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari kelelawar. Kemudian ada kengkeng yang biasanya kengkeng ini terbuat dari campuran berbagai macam daging, mulai dari babi sampai dengan udang. Dan ada mandai Kalimantan. Mandai ini mirip dengan gudeg yang ada di Jogja. Yang membedakan adalah pada bahan utamanya. Baik, terima kasih kepada rekan Aditya yang sudah memaparkan materi tentang adat pernikahan dan kuliner di Kalimantan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Hadi Prabowo mengenai destinasi wisata. Kepada rekan Hadi Prabowo, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, izin di sini saya akan menjelaskan destinasi wisata, yaitu salah satu sektor yang menjadi perhatian utama sebagai daya tarik warga asing dan warga Indonesia itu sendiri. Indonesia memiliki banyak pulau yang indah, ratusan dan mungkin ribuan destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia, di mana di setiap provinsi memiliki wisata yang unik dan indah di seluruh penjuru negeri. Destinasi Bali dan Lombok mungkin menjadi pilihan utama bagi para wisatawan asing karena keindahan alam dan warisan budayanya masih kental. Ada suatu pulau yang tidak kalah bagusnya, yaitu yang bernama Pulau Kalimantan. Sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia, Kalimantan memiliki banyak destinasi wisata yang indah dan sangat menarik. Oke, di sini ada Pulau Kalimantan. Saya akan menjelaskan tentang satu, Pulau Derawan. Berada di Kalimantan Timur, pulau ini memiliki beberapa objek wisata. Terdapat batu sepanjang 18 meter, berjarak 10 meter di bawah permukaan laut, yakni Blue Tiger Wall, salah satu yang terbaik untuk menyelam
Tak hanya itu, berenang bersama ubur-ubur juga menjadi daya tarik lain utamanya. Snorkeling atau diving pun akan membuat liburanmu menjadi lebih terkesan. Next. Yang kedua, Danau Sentarum. Besar kawasan Danau Sentarum terdiri dari hutan hujan dengan tingkat rendah dan lahan rawa gambut besar. Tempat ini cocok untuk melihat beberapa jenis flora dan fauna. Dengan pemandangan yang tidak biasa, lokasinya berada di Kalimantan Barat dengan luas 132.000 hektar. Sekitar musim hujan, tempat ini akan terlihat seperti hutan yang sedang terendam air. Beda lagi karena musim kemarau. Yang akan kamu lihat hanyalah padang dengan hutan, air pun hanya sedikit. Yang ketiga, Tanjung Puting. Taman nasional ini menjadi salah satu taman nasional terbaik dan rumah bagi orangutan. Mereka tampak sering bergelantungan dari pohon ke pohon. Luasnya sekitar 440 hektar. Kamu bisa melakukan berbagai aktivitas seru di sini. Terdapat sungai Sekonyer yang bisa dikelilingi dengan transportasi semacam kapal. Selama perjalanan, kamu bisa mengamati orangutan yang sedang asik bergelantungan. Ada pula macan tutul, kancil, dan satwa-satwa menggemaskan lainnya. Menjelang sore, pemandangan sungai Sekonyer semakin indah karena pantulan. Yang keempat, Pulau Kakaban. Masih satu kesatuan dengan Pulau Derawan, Pulau Kakaban memiliki luas 774,2 hektar. Hal yang paling terkenal dari pulau ini adalah adanya danau indah di tengah pulau. Danau Kakaban namanya. Danau Kakaban menjadi tempat tinggal ubur-ubur cantik dan tidak beracun. Sehingga kamu bisa menyelam sembari menikmati keindahan pulau ini. Ubur-ubur tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu emas dan bulan. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Hans. Kepada rekan Hans, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Izinkan saya di sini untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan Hadi. Selanjutnya adalah Bukit Kelam. Bukit Kelam terletak di antara dua sungai besar di Kalimantan, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Bukit yang berada di Kalimantan Barat ini sebenarnya adalah sebuah batu besar. Untuk bisa mencapai tempat ini, kamu bisa menggunakan jalur darat dengan jarak sekitar 400 km yang dapat kamu tempuh dari kota Pontianak, dan jalur udara dengan rute Pontianak ke Sintang. Kamu juga bisa mendaki Bukit Kelam ini untuk menikmati keindahannya. Next. Selanjutnya adalah Danau Labuan Cermin. Destinasi wisata yang satu ini dikelola langsung oleh masyarakat sekitar dengan bantuan dari lembaga masyarakat daerah. Destinasi wisata air ini berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Butuh usaha yang lebih untuk mencapai lokasi ini, karena kamu harus menyewa kapal dari dermaga. Tapi tenang, karena sampainya di lokasi ini, semua rasa lelahmu langsung terbayarkan oleh keindahan dari danau ini. Danau ini memiliki air yang sangat jernih, bahkan kamu bisa melihat secara langsung dasarnya. Di bagian permukaan danau, air danau terasa asin dan tawar di bagian dasarnya. Makanya sering juga disebut sebagai danau dua rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajinan Kalimantan. Yang pertama itu ada Tanjak Melayu. Salah satu ciri khas kaum Ada Melayu adalah adanya lilitan kain di kepala yang biasa disebut dengan tanjak. Yang kedua adalah tenun Sambas. Kain tenun ini merupakan salah satu warisan khas Kabupaten Sambas, yaitu salah satu desa yang memproduksi tenun, yaitu Desa Sembarang dan Desa Jirak. Yang ketiga yaitu Syal Dayak Melayu. Produk lainnya yang laku keras di pameran STKN 25 adalah Syal Dayak dan dari Melayu. Yang keempat yaitu tikar pandan. Tikar pandan ini juga diolah dalam berbagai bentuk seperti tas laptop,
tas, tudung saji, tempat tisu, dan lain-lain. Di Kalimantan ini sangat diminati oleh pengunjung di pameran STKN venue Taman Alun Kapuas. Yang terakhir yaitu ada tanaman bawah. Tanaman bawah yang corak awan berarak juga termasuk salah satu di antara produk yang banyak sekali diminati oleh pengunjung-pengunjung pameran. Baiklah, sangat luar biasa adat istiadat dari Pulau Kalimantan ini. Memang seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan. Padahal, perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah, karena lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah-pecah akibat isu-isu negatif. Ingat, kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita tunggu. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila ada fakta-fakta yang kami paparkan tidak sesuai dengan keadaannya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.